Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pemahaman peserta didik dan pembelajaran studi kasus demonstrasi kontekstual. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari Dian Ratna Hairunisa, Diajeng Ayu Septiani, dan Dona Oktaviani Veronica. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial yakni mencari nilai rata-rata, min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. 1. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan langkah pengerjaan soal? Jawab, menurut kami, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan langkah pengerjaan soal, karena langkah-langkah yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran sudah sangat jelas dan urut, sehingga peserta didik dapat menangkap pembelajaran dengan baik dan paham tentang cara pengerjaan soal yang telah diberikan. Selain itu, peserta didik telah menginternalisasi konsep dan pemahaman tentang cara mencari nilai rata-rata, min. 2. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawab, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar seperti ini metode yang diterapkan dalam kegiatan ini yaitu metode pembelajaran berbasis diskusi berkelompok untuk membantu peserta didik dalam membangun pemahaman peserta didik sendiri tentang materi pembelajaran. Dalam konteks ini, teori yang digunakan yaitu teori konstruktivisme yang merupakan teori belajar menekankan pada peran aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Dalam kasus ini, metode diskusi dapat membuat peserta didik aktif membangun pemahaman mereka sendiri melalui refleksi dan pengalaman langsung. Metode diskusi seperti ini dapat diterapkan peserta didik untuk eksplorasi, bertanya, dan memahami konsep secara lebih mendalam. Hal ini juga mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan mengembangkan pemahaman yang lebih abstrak daripada sekedar menghafal. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantang belajarnya. 1. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Jawab, berdasarkan kasus di atas, untuk membantu peserta didik kelas 1 SD yang sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar sesuai dengan tahapan perkembangan usia. Jika diamati dari tahap perkembangan peserta didik kelas 1 SD yaitu sekitar usia Juli 11 tahun yang berada pada tahap operasional konkret menurut perkembangan Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, sebagian besar peserta didik yang berada pada tahapan ini peserta didik mulai mampu berpikir secara logis tentang objek dan peristiwa nyata. Oleh karena itu sebaiknya Rina memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitarnya agar peserta didik dapat lebih cepat memahaminya. Dalam hal ini ada beberapa cara yang dapat Rina lakukan. 1. Memahami tahapan perkembangan peserta didik usia SD kelas 1. 2. Menggunakan media pembelajaran atau alat bantu yang visual dan konkret. Contohnya yaitu dengan kartu angka. 3. Pembelajaran berbasis games. 4. Memberikan motivasi dan umpan balik yang positif kepada peserta didik. 5. Pembelajaran harus diawali dengan konteks. 2. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawab, kami menyarankan hal tersebut karena berdasarkan teori yang belajar yaitu teori behavioristik menjelaskan bahwa kegiatan pembelajaran menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang membutuhkan stimulus dari luar dan teori sosial kognitif menekankan pada pentingnya proses mengamati, mencontoh dan meniru perilaku. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar,
Terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. 1. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Jawab, menurut kami, pertimbangan Made dengan memberikan contoh yang berbeda disesuaikan dengan latar belakang peserta didiknya sudah sesuai dan itu merupakan hal yang baik. Yang mana dalam hal ini Made melakukan pembelajaran yang berbasis dengan local wisdom. Berikut beberapa alasan mengapa keputusan Made merupakan hal yang tepat. A. Relevansi dengan konteks lokal. Apabila pembelajaran yang dilakukan relevan dengan kondisi peserta didik, maka peserta didik akan lebih termotivasi untuk terlibat dan tertarik mengikuti pembelajaran. Jadi peserta didik akan lebih mudah memahami penjelasan yang diberikan guru. B. Pembelajaran dengan berbasis local wisdom juga memiliki kelebihan sebagai upaya pengenalan budaya dan identitas lokal. Harapannya melalui pengenalan tersebut akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih memahami budaya dan identitas lokalnya. Hal tersebut juga dapat meningkatkan apresiasi peserta didik terhadap budaya lokalnya sendiri. 2. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawab, pada proses pembelajaran Made menerapkan beberapa prinsip untuk mencapai pembelajaran yang lebih efektif. Prinsip pertama yang diterapkan dengan membuat relevansi konteks lokal dan keterlibatan aktif peserta didik menunjukkan keterkaitan dengan teori belajar konstruktivisme oleh Jean Piaget, yang mana pembelajarannya mengharuskan siswa aktif dan menghubungkan dengan pengalaman dan lingkungan peserta didik. Prinsip yang kedua yang berupa penghargaan terhadap identitas lokal menunjukkan keterkaitan dengan teori multicultural education, yang mana menekankan pentingnya mengakui dan menghargai keragaman budaya dalam pembelajaran. Adakah pertanyaan teman-teman? Sekian dan terima kasih.